Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih. Pada saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah secara online. Seperti biasa, persiapkan diri kalian selayaknya kalian hendak beribadah ke gereja. Mandi dan berpakaian yang rapih, siapkan Alkitab dan buku nyanyian. Pada saat ini kita juga akan menggunakan kidung jemaat dan nyanyikanlah kidung baru. Saya jemput anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka dan memulai ibadah kita dengan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 17, ayatnya yang pertama sebanyak 2 kali dengan judul Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Kiranya menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Anak-anak yang ada di rumah kita baca. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan
daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu dengan judul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau tetap menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu untuk boleh menolong kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai anak-anak remaja. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, memahami firman ini dengan baik. Tolong hamba-Mu supaya boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tetapi kita akan fokus pada 2 ayat saja, dan itu akan saya bacakan. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, mohon anak-anak remaja membacanya di rumah masing-masing. Kita akan membaca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita membaca Kejadian pasal 22 ini, kalau kita dari kecil ke sekolah minggu pasti kita sudah tahu bahwa cerita ini atau pembacaan kita ini berbicara tentang Abraham dan juga Ishak. Di sekolah minggu kita sudah pasti hafal bahwa Abraham menanti sudah cukup lama untuk bisa dapat anak, dan itu dijanjikan sama Tuhan. Dan setelah Ishak lahir, ternyata Tuhan meminta kembali lagi Ishak untuk dipersembahkan. Abraham disuruh untuk mempersembahkan Ishak di sebuah bukit di daerah Moria. Kalau dulu sekolah minggu, kalau kita baca ayat ini, kita pasti berpikir, wah hebat sekali Tuhan. Dia yang membuat Abraham akhirnya bisa punya anak di masa tua. Terus waktu Ishak mau dipersembahkan, ternyata Tuhan Allah yang siapkan itu semua
kambing atau domba yang dipersembahkan untuk menggantikan Ishak. Hebat, Allah itu hebat. Allah itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, hari ini pembacaan ini akan kita lihat dari sudut pandang seorang anak remaja. Di ayat 12 tadi dikatakan Tuhan berfirman seperti ini. Telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Maksudnya firman ini adalah Tuhan lihat sekarang, Tuhan Allah melihat bahwa ternyata Abraham itu takut kepada Allah. Takut dalam artian bukan ketakutan. Karena kalau kita bicara soal kata takut, kalau saya sebut kata takut yang biasanya ada dalam pikiran kita itu takut sama bapak, takut sama mama mungkin, takut dimarahi, takut sama setan, dan takut-takut yang lain. Bahkan seringkali takut yang berlebih itu menimbulkan ketakutan. Jadi karena takut tak terlalu besar, kita jadi ketakutan. Belum apa-apa kita sudah ketakutan. Nah, hari ini kita mau diajar sama Abraham bahwa takut yang benar adalah takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah bukanlah sebuah ketakutan. Tapi takut akan Allah itu ditunjukkan Abraham dengan ketaatan. Bagaimana, apa yang bisa dilihat dari cerita ini bahwa Allah itu atau Abraham itu takut sama Allah? Lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1, di ayat 2, bagaimana Allah memanggil Abraham, memerintahkan Abraham. Abraham, bangun, kau harus pergi ke daerah Moria, terus di sana kau akan persembahkan Ishak anakmu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dia harus disembelih. Abraham karena takut, ini bukan takut ketakutan ya, sekali lagi Abraham takut kepada Allah, lalu dia mentaati perintah Allah. Dia tidak berbantah dengan Allah. Dia ikuti apa yang Tuhan Allah mau, dia bangun pagi-pagi, dia siapkan semuanya, dia siapkan keledainya, dia siapkan kayu bakarnya, dia siapkan bujangnya atau pembantunya, bahkan dia siapkan anaknya Ishak untuk pergi. Karena Abraham tahu bahwa Allah yang memelihara hidup dia, Allah yang sudah menjanjikan dia anak lalu mewujudkan itu adalah Allah yang sama yang saat ini meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Karena itu dia taati, dia ikuti, dia takuti. Kenapa Abraham begitu takut sama Allah? Abraham takut sama Allah karena Abraham menyadari bahwa seluruh hidupnya sudah diatur oleh Allah. Lalu kenapa Abraham takut sama Allah? Karena dia tidak berfokus sama dirinya, dia tidak berfokus sama Ishak, dia tidak berfokus sama harta benda yang dia miliki, tapi dia fokus sama Allah. Makanya seandainya Abraham mungkin berfokus pada dirinya atau berfokus pada anaknya Ishak, bisa saja Abraham berbantah-bantah atau bernegosiasi sama Tuhan. Bisa saja Abraham bilang seperti ini sama Tuhan, Tuhan, kan Tuhan yang janji saya ini anak, terus Tuhan sekarang yang kasih. Kenapa sekarang Tuhan mau minta lagi? Apa Tuhan mempermainkan iman saya? Bisa saja Abraham seperti itu kalau dia berfokus sama dirinya. Tapi sekali lagi Abraham tidak berfokus pada dirinya atau pada anaknya Ishak, tetapi dia berfokus pada Allah. Dan hal itu juga ditunjukkan sama Ishak. Ishak sekalipun dia belum tahu siapa yang dikorbankan, tetapi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Abraham. Dia dibangunkan pagi-pagi, mereka jalan. Bahkan setelah 3 hari lamanya dia jalan, mereka tiba di suatu tempat. Lalu Abraham melihat tempat di mana Ishak akan disembelih. Dia menyuruh bujangnya untuk tinggal. Lalu dia menyiapkan segala sesuatunya untuk dibawa. Kayu yang akan dipakai membakar atau membakar tubuh Ishak setelah disembelih itu ditaruh di pundaknya Ishak. Ishak yang tidak tahu apa-apa ini, dia menerima itu dengan penuh sukacita. Tanggung jawab untuk membawa kayu bakaran itu dia bawa dengan sukacita. Dia tidak berbantah, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya bertanya sama ayahnya seperti ini, Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi korbannya belum ada. Itu pertanyaan yang logis, karena apa yang mau dibakar tidak ada. Tetapi Abraham menjawab dengan iman.
sekali lagi Abraham tidak fokus sama dirinya, tetapi Abraham fokus kepada Allah. Dia tidak mencoba untuk berbohong kepada Ishak bahwa nanti Tuhan yang bahwa nanti ada di suatu tempat. Tetapi dengan perkataan iman dia katakan bahwa Allah yang akan menyediakan. Sekali lagi Abraham tidak mencoba untuk berbohong sama Ishak, tetapi ini pernyataan iman, kekaguman Abraham kepada Allah. Dia coba ajarkan itu kepada Ishak dan Ishak taat. Ishak tidak bilang mana buktinya, tetapi Ishak diam dan dia ikut berjalan sama ayahnya. Dan benar saja setelah sampai di tempat itu, ketika Abraham dengan sepenuh hati mau mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah, sudah diatur, sudah diletakkan Ishak di atas. Ayat 11 sampai ayat 12 tadi, maka Allah berseru kepada Abraham, Abraham, sekarang saya tahu bahwa kau takut sama saya, kau takut sama Allah, kau turuti semua perintah Allah. Di sini kita mau melihat bahwa Allah tidak sedang mempermainkan imannya Abraham, tetapi Allah sedang menguji iman Abraham. Apakah Abraham berfokus pada dirinya? Apakah Abraham berfokus pada anaknya? Atau apakah Abraham berfokus pada Allahnya? Dan terbukti sekarang bahwa Abraham berfokus kepada Allahnya, dan karena itu dia takut sama Allah. Takutnya Abraham bukan cemas, bukan ketakutan, bukan gelisah, bukan gemetar, dan bukan perasaan-perasaan manusiawi yang lain. Tetapi takutnya Abraham adalah sikap segan, hormat kepada keberadaan Allah. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan bahwa Allah yang sudah menyertai kehidupan Abraham adalah Allah juga yang sama menyertai kehidupan kita saat ini. Allah yang sudah memberi kita kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan segala yang kita butuhkan hari ini adalah Allah yang juga harusnya kita ketakuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat sekali lagi, bukan takut yang menimbulkan kecemasan, bukan rasa takut yang menimbulkan kegelisahan, bukan takut yang menimbulkan segala ketakutan yang bersifat manusiawi, tetapi adalah takut yang menimbulkan ketaatan dan ketekunan. Sehingga dari rasa takut kepada Allah ini membawa kita pada sikap yang benar di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Alkitab menyatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, sekaligus kita akan memberikan persembahan kita, maka kita akan menyanyi lagu dengan judul Terima Kasih Tuhan. Dan untuk anak-anak di rumah, silahkan memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh pengasuh sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu. Dan jika ada waktu, kalian membawanya ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Baik, kita akan menyanyi dan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan-Mu. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan, inilah doa kami.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan-Mu. Ya Tuhan, berkati negara kami yang tengah dilanda virus corona, Engkau berkati agar virus ini dapat cepat berlalu dan vaksinnya dapat cepat ditemukan. Engkau berkati para pemimpin negara, berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Engkau sertai negara kami agar kedepannya negara kami semakin berkembang dan maju. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa dan harapan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak remaja yang taat kepada perintah Tuhan, yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami semua. Berkati orang tua kami Tuhan, baik yang berada bersama kami maupun mungkin yang jauh di sana karena harus mencari pekerjaan dan melakukan tugas tanggung jawab mereka dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berkati juga orang-orang yang Tuhan beri tanggung jawab untuk memelihara kami. Berikan mereka umur yang panjang, kesehatan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Sayangi mereka karena mereka sudah menyayangi kami. Tolong kami supaya sebagai anak kami boleh dengar-dengaran, kami boleh patuh kepada perintah yang mereka berikan, dan kami boleh melakukan apa yang mereka senangi Tuhan, supaya boleh membahagiakan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat gereja kami, berkati Bapak dan Ibu Pendeta, Om Tante Majelis dan guru-guru sekolah minggu kami, supaya boleh tetap melayani dengan penuh sukacita. Buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit di rumah mereka masing-masing, kami berdoa semoga Tuhan menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka, supaya saatnya nanti Tuhan mereka boleh pulih dan boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan berkarya lewat semuanya, supaya saatnya kami boleh beribadah kembali, bertatap muka satu dengan yang lainnya dalam sukacita bersama. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dengarkanlah seru sembahyang kami ini yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, kita akan menyelesaikan atau menutup ibadah kita. Untuk itu saya undang anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari lagu NKB 143 ayatnya yang pertama, baitnya yang pertama dengan judul Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terpuji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan anak-anak mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati.